Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau misalnya ibu bilang, apa kabarnya anak-anak? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, coba ya sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian, yaitu Mbak Ica, coba. Ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau cek semangatnya nih. Udah pada semangat apa enggak? Ya, sudah. Sekarang coba Ibu cek semangatnya ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Kok masih pada loyo sih? Belum pada semangat semua? Coba satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, di sini sekarang Ibu akan memulai pembelajaran hari ini ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin itu tentang apa? Tidak, ya. Pembelajaran kemarin itu tentang makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan materinya, yaitu benda hidup itu adalah benda yang dapat bergerak dan disebut juga makhluk hidup. Ciri-cirinya, ada yang tahu nggak ciri-cirinya benda hidup itu apa? Ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu dapat bergerak. Dapat bergerak, dapat berpindah tempat. Yang kedua yaitu dapat bernafas. Yang ketiga, dapat tumbuh besar. Yang keempat, dapat berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makanan. Contohnya apa nih? Ada yang tahu contohnya apa? Ibu mempunyai gambar nih. Ada yang tahu nggak? Yang mana yang termasuk benda hidup? Yang termasuk dalam ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan? Apa hewan apa, Mbak Faza? Bebek. Bebek itu mempunyai apa? Mempunyai dapat tumbuh besar. Itu ketika bebek itu dapat bertelur hingga dewasa. Kemudian bebek itu dapat bergerak, dapat berpindah tempat. Kemudian bebek dapat bernafas. Kemudian bebek memerlukan makanan. Ada yang tahu makanan bebek itu apa? Iya, betul. Nah, kemudian di sini ada gambar lagi yang termasuk benda hidup itu apa ya? Coba. Ayam. Sebutkan coba. Ayam itu dapat berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, pintar. Nah, ayam itu dapat bergerak. Kemudian ayam juga dapat bernafas dan dapat berkembang biak. Nah, ayam juga memerlukan makanan. Makanya disebut juga dengan benda hidup. Kemudian ada lagi benda tak hidup. Benda tak hidup itu merupakan bukan makhluk hidup. Contohnya yaitu benda yang tidak dapat bergerak, benda yang tidak dapat bernafas, kemudian tidak dapat tumbuh, yang keempat tidak dapat berkembang biak, dan juga yang kelima tidak memerlukan makanan. Ini apa? Ada yang tahu contoh benda tak hidup? Meja. Ya, meja tidak dapat bernafas, tidak dapat berkembang biak. Nah, di sini ada gambar nih. Coba sebutkan apa saja benda yang tidak hidup. Pesawat. Pesawat itu tidak bisa bernafas, tidak dapat berkembang biak juga.
Nah, pesawat juga tidak besar. Nah, kemudian Ibu mempunyai gambar di sini. Nah, kalian tugasnya yaitu memasukkan gambar tersebut ke dalam kotak atau ke dalam tempat yang sudah Ibu tandai dengan benda dan benda tak hidup. Nah, kalian maju, kemudian kalian masukkan ke dalam tempat tersebut sesuai dengan instruksinya ya. Coba Ibu mau tunjuk salah satu dari kalian. Mbak Farida, coba Mbak Farida maju ke depan. Nah, Ibu punya gambar ikan. Coba ikan itu termasuk apa sih? Benda hidup. Benda hidup, pintar. Tepuk tangan buat Farida. Nah, kemudian Ibu juga punya apa lagi nih? Nah, sekarang Ibu mau tunjuk salah satu lagi. Coba Mbak Faiza maju ke depan. Nah, benda tak hidup, pintar. Kemudian Ibu punya lagi gambar satu lagi. Coba Ibu tunjuk Mbak Ica untuk maju ke depan. Nah, ya pintar. Kalian udah paham semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bagi menjadi 2 kelompok. Sekarang coba ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai tabel. Nah, kalian untuk mengisi benda mana saja sih yang termasuk hidup dan tidak hidup. Kalian coba sih cari di sekeliling rumah kalian. Coba ya. Di sini ada 5 tabel. Kalian isi ya. Dengan benar, nanti salah satu dari ketua kelompoknya akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk mengerjakan soalnya. Coba berdiskusi. Bagaimana, ada yang merasa kesulitan? Enggak, Bu. Bagaimana kelompok 1? Ada yang merasa kesulitan? Nah. Bagaimana kelompok 2? Ada yang merasa kesulitan? Tidak, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Bagaimana kelompok 1 udah selesai? Udah selesai. Baik, kelompok 2 udah selesai. Nah, sekarang coba kelompok 1 ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Coba. Yang termasuk benda hidup itu ada apa aja? Iya, pintar. Nah, untuk yang benda tak hidupnya? Ya, pintar. Coba kelompok 2. Benda hidupnya capung, ikan, burung, kelinci, dan ayam. Sedangkan benda tak hidup ada buku, meja, kursi, jendela, dan langit. Ya, pintar. Semuanya udah pada pintar semua ya. Coba, ada yang masih ingat nggak benda hidup itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Benda hidup termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya. Makhluk hidup. Nah, kemudian untuk benda tak hidup itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Oke, ciri-cirinya makhluk hidup itu apa? Benda hidup itu ciri-cirinya apa aja? Dapat berkembang biak. Terus lagi, apa lagi? Dapat bernafas. Kemudian ada yang tahu lagi? Dapat bergerak. Ya, kemudian ada yang tahu lagi? Memerlukan makanan untuk membutuhkan energi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu besok kita akan mempelajari tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang tugas kalian coba di rumah ya mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup
pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, mana semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gitu kan jadi ibu tambah semangat juga. Nah, di sini sebelum berdoa, ibu ada lagu. Kalian nanti tiruin ya. Oke, lagunya tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Udah paham? Nah, kalau udah nyanyi kayak gitu nanti langsung berdoa. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Berdoa, ibu pimpin. Dimulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya? Kalau ibu tanya kabar, kalian harus jawab gimana? Iya, ibu ulang ya. Gimana kabarnya? Oke, hari ini siapa yang gak berangkat? Alhamdulillah, berarti sehat semua, harus semangat semua ya untuk belajar hari ini. Oke, pembelajaran hari ini tentang, ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Gambar? Anak, ya, orang. Nah, di sini ibu nanti akan menjelaskan tentang anggota tubuh. Apa saja coba anggota tubuh yang ada di gambar? Tangan, kaki, terus mata, hidung, telinga, mulut. Nah, itu anggota badan. Di sini ada yang tahu apa sih fungsi mata? Iya, kalau mata itu untuk melihat. Terus apa sih fungsi telinga? Untuk mendengar. Kalau fungsi mulut?
Iya, untuk berbicara, untuk makan. Terus kalau fungsi kaki? Untuk berjalan. Oke, di sini Ibu ada smartboard. Nanti Ibu mau tunjuk secara acak. Buat kalian nanti mencocokkan mana sih yang kepala, mana yang mata, mana yang hidung. Siap? Siap, oke. Ibu tunjuk Mbak Faridah. Oke, Mbak Farida bisa ambil acak nanti mana yang termasuk apa yang Mbak Farida ambil? Telinga. Kalau telinga sebelah mana? Nih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu tunjuk Mbak Aski, Mbak Faza. Silahkan maju. Ambil acak. Sesuai mana? Oke. Terus Mbak Ica. Ayo silahkan maju. Hidung. Oke, Mbak Puja, selanjutnya. Tangan. Oke, tinggal 3 ya. Ibu mau tunjuk Mbak Anita. Mata, iya. Oke, yang terakhir Mbak Anin, silahkan maju. Nah, itu. Mulut. Sini, Anin. Oke, yang terakhir tinggal kepala. Kita cocokkan bareng-bareng ya. Oke, yang pertama ini ada mata. Arah panah menunjukkan ke mata bukan? Iya, berarti betul nggak? Betul. Terus selanjutnya ini ada telinga. Menunjukkan ke arah telinga nggak? Iya. Terus ini ada hidung. Menunjukkan ke hidung tidak? Terus ini ada mulut. Arah panahnya menunjukkan kemana? Ke mulut. Terus ini ada kaki. Menunjukkan ke kaki bukan? Iya. Terus ini ada tangan. Betul tidak? Betul. Terus ini yang terakhir ada kepala. Ya. Berarti betul semua ya? Oke, kita beri aplaus buat kita semua. Pintar-pintar anak ibu. Oke, sebelumnya kita mau nyanyi bareng-bareng. Tahu lagu Dua Mata Saya? Tahu. Oke, bareng-bareng ya? Oke. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu.
pakai anting baru. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua tangan saya yang kiri dan kanan. Dua kaki saya yang kiri dan kanan. Kok nggak pada hafal sih? Katanya, oh beda, lagunya beda. Oh, oke. Pembelajaran hari ini cukup ya. Gimana? Rasanya senang nggak? Senang. Terus bahagia nggak? Bahagia. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Sebelum berdoa, kita nyanyi bareng-bareng. Bisa? Yang tadi? Oke. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Sudah siap belajar? Sebelah sini sudah siap belajar? Yang belakang sudah siap belajar? Sudah ya. Sebelum kita belajar dan memulai pembelajaran pada pagi hari ini yang insya Allah cukup cerah ya cuacanya, kita berdoa yuk. Siapa yang berani memimpin doa? Silakan Mbak Ila. Oke, terima kasih Mbak Ila atas keberaniannya. Oke, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Oke. Oh ya, sudah lihat kanan kirinya teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Nadia ya. Nadia lagi sakit ya. Oke. Kira-kira Ibu hari ini mau ngapain ya? Oke, Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran hari ini dengan kegiatan membaca cerita. Wah, siapa yang pernah baca cerita? Pernah? Wah, pernah ya. Nah, siswa, teman-teman ini dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi dengan tepat, penuh percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan ingin mencari tahu pengertian dari ciri-ciri cerita fiksi, teman-teman nanti bisa menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Oke, sebelum apa sih Bu cerita fiksi itu?
Bu, jangan-jangan aku pernah dengar. Oke, ini bisa lihat, teman-teman bisa lihat adik-adik. Yang pertama ada cerita apa ini? Bawang putih dan bawang merah. Oke, pernah mendengar cerita bawang putih, bawang merah? Yang jadi tokoh jahatnya atau antagonisnya siapa? Dan Ibu tiri, bukan ibu merah ya. Oke, tapi benar sih, masnya ibunya bawang merah ya. Oke, yang kedua, di sini ada apa ini? Si kancil dan buaya. Oke, kancil ini tergolong sifatnya dan sikapnya yang licik, terus lincah. Terus apalagi ya kancil ya? Cerdik ya, bisa mengelabui musuhnya atau temannya sendiri, bahkan dibohongi. Saking pintar dan cerdiknya. Tapi termasuk perbuatan licik ya. Oke, yang ketiga di sini ada dari Jawa Barat. Siapa? Oke, si Kabayan. Kabayan ini tokoh-tokohnya ada Nyi Iteng, terus ada si Buta dan si Tuli, ada biungnya, ada bapaknya. Si Kabayan tadi dari mana asalnya? Jawa Barat. Oke, yang satu lagi. Sangkuriang, yang ini menceritakan tentang asal muasal Gunung Tangkuban Perahu. Wah, itu beneran dong, gara-gara ditendang perahunya jadi gunung. Ya enggak, namanya juga cerita fiksi ya. Selanjutnya, terakhir ada apa ini? Kelinci dan kura-kura. Tokohnya itu tentunya ada hewan-hewannya, teman-temannya itu, dan kelinci sama kura-kura. Oke. Pernah mendengar atau pernah lihat atau pernah mendengar cerita ini? Pernah ya? Di TV kayaknya pada zaman dahulu ya, si kancil ya. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan membicarakan tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Gampangnya cerita fiksi itu adalah sebuah hayalan dari seorang pengarang. Jadi ceritanya itu tidak benar-benar terjadi. Walaupun ada, tapi itu dilebih-lebihkan. Kayak, wah ini mah gak bakal beneran terjadi. Ini namanya juga cuma cerita hayalan, cerita pengarang. Oke, teman-teman juga bisa membuat cerita fiksi. Nah, ciri-ciri cerita fiksi, cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kedua, bertujuan untuk menghibur. Ketiga, disajikan dalam alur cerita. Jadi alur ceritanya itu runtut dari yang mulai awal, tengah, sampai akhir. Keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak baku. Karena kalau pakai bahasa Indonesia yang baku, kadang susah dimengerti orang ya kan? Makanya asalkan pakai bahasa yang komunikatif. Oke. Di tempat daerah kalian ada cerita atau yang dari Jawa Tengah itu timun mas ya, timun mas. Oke, ini apa ini? Timun mas. Ada siapa saja? Ada omah ya, apa sih? Oh, ibu. Oke, yang kedua ada timun masnya sudah beranjak dewasa. Terus ini siapa nih yang ijo-ijo? Oh, buto ijo atau raksasa ya pada zaman dahulu ya. Zaman sekarang ada raksasa, masih ada raksasa? Gak ada ya, karena ini cuma hayalan doang. Oke, Ibu Guru ceritakan ya. Jadi pada waktu itu, pada zaman dahulu, ada seorang Mbak Sirni, seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya membantu bekerja. Nah, tapi beliau ini tidak mempunyai anak. Sampai tua pun beliau tidak dikaruniai anak oleh Tuhan. Makanya dia pergi ke goa, terus meminta kepada raksasa si buto ijo ini agar diberikan anak. Nah, dikasihlah buah mentimun. Setelah buah mentimun dibawa pulang, krucuk, dibawa pulang. Nah, timunnya dibelah. Alangkah kagetnya kalau buah mentimun ini ada anak bayinya. Nah, diberi namanya timun emas. Oke, setelah beranjak dewasa, Ibu Sirni ini berjanji kalau umur 17 tahun dia akan diserahkan kepada si buto ijo ini. Setelah diserahkan lalu jadi santapan si buto ijo. Tapi
Namanya seorang ibu gak mau kan anaknya dimakan sama raksasa, disantap, tidak mau kan? Nah maka dari itu mbahnya ini bermimpi kalau disuruh menyebarkan 3 biji yang nantinya akan mencelakai dan melukai si buto ijo tersebut. Nah, dari mulai bambu dan terasi sama biji timun mas. Habis itu raksasa buto ijo ini mati dan timun mas ini selamat. Pesan legenda Timun Mas, setiap masalah adalah ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Oke. Oke, tadi cerita fiksi itu artinya apa? Cerita hayalan, benar, cerita hayalan tidak benar-benar terjadi. Oke, yang belakang jangan ada yang ngobrol dulu ya. Ditunda dulu ngobrolnya, oke? Oke. Nah, di sini Ibu Anin akan membagikan LKPD, yaitu cerita legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Nanti teman-teman bisa menyebutkan tokohnya di sini siapa, latarnya di mana, suasana ceritanya ini menyenangkan, menegangkan, atau menakutkan. Yang ketiga, amanat yang disampaikan di dalam cerita ini itu apa? Karena cerita pasti mempunyai amanat. Oke, silakan Ibu bagi kelompok ya. Di sini 5 orang, satu kelompoknya terdiri 5 orang. Silakan untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua. Oke. Ibu Anin kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya, dikerjakan bersama-sama. Kalau ada yang tidak tahu boleh silakan ditanyakan. Iya bener banget, karena amanat di cerita ini tuh ya. Silakan dilanjut ya. Oke, sebelah sana ada yang ingin ditanyakan? Oh, cukup mudah ya, karena itu menceritakan tentang semut dan kepompong. Oke. Sudah? Oke, silakan dibacakan. Oke, cukup bagus ya. Kalau begitu, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Legenda fabel. Legenda itu cerita rakyat yang diolah sedemikian mungkin menarik sehingga menjadi cerita tapi tetap hayalan. Yang kedua, fabel itu cerita hewan. Oke, gitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Baik? Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan anak-anak tengok ke kanan dan ke kiri. Adakah temannya yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Semangat semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi dan pergantian siang dan malam. Coba teman-teman tahu nggak sebenarnya kalau misalnya siang dan malam itu bumi atau matahari yang bergerak? Bumi. Kenapa bumi yang bergerak? Kenapa bukan matahari? Nah, oke, sebelumnya kita akan membahas tentang itu. Dari bacaan yang ada di buku siswa, dijelaskan bahwa ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi hingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, itu karena rotasi bumi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Jadi, sebenarnya yang bergerak adalah bumi, karena bumi mengalami rotasi bumi. Di sini adakah yang tahu apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya. Sedangkan, apakah di sini ada yang tahu apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi, dalam rotasi bumi itu memerlukan waktu 24 jam. Dan ada manfaat dari gerakan rotasi bumi, yaitu diantaranya salah satunya adalah pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam itu adalah salah satu akibat dari rotasi bumi. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan ketika bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 hari atau yang biasa kita sebut 1 tahun. Dan revolusi bumi juga mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya yaitu adanya gerak semu antar matahari. Dan selanjutnya, untuk pergantian siang dan malam, jadi ibaratnya ini adalah bumi. Dan apabila matahari terletak di sebelah kanan, maka bagian yang sebelah kiri bumi akan mengalami malam, sedangkan bagian bumi yang sebelah kanan akan mengalami siang. Sedangkan ketika bumi berputar dan apabila matahari berada di sebelah kiri, maka bagian bumi yang berada di sebelah kiri akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang di sebelah kanan akan mengalami malam. Oke, di sini teman-teman apakah sudah paham? Yang sebelah kanan apakah udah paham? Yang sebelah kiri apakah udah paham? Coba ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan untuk mengulang apa yang telah ibu jelaskan. Coba Mbak Ila. Tolong maju ke depan. Coba Mbak Ila tolong jelaskan apa itu tadi rotasi bumi. Ya, saya nggak bisa, Bu. Saya nggak mendengarkan. Rotasi bumi tadi apa? Perputaran bumi mengelilingi porosnya. Kalau revolusi bumi, apa? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat rotasi bumi itu tadi apa? Adanya pergantian siang Siang dan malam. dan malam. Kalau pergantian, kalau misalnya
akibat dari revolusi bumi adanya gerak semu matahari. Oke, terima kasih Mbak Ila. Oke. Coba satu anak yang dari sebelah kanan. Mbak Windy. Mbak Windy, ayo ke depan. Mbak Windy. Coba minta tolong jelaskan apa itu tadi rotasi bumi. Sedangkan revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 24 jam, sedangkan berevolusi selama 365 hari. Akibat dari rotasi bumi apa saja? Salah satunya pergantian siang dan malam. Sedangkan akibat dari revolusi bumi adanya gerak semu dari matahari. Oke, terima kasih. Oke, jadi pembelajaran hari ini telah selesai dan Ibu akan mengulang kembali sedikit dari pelajaran yang telah diajarkan. Tadi kita sudah belajar tentang pergantian siang dan malam, rotasi dan revolusi bumi. Pergantian siang dan malam itu terjadi karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Rotasi bumi terjadi selama 24 jam, sedangkan revolusi bumi terjadi selama 365 hari, atau yang biasa disebut dengan 1 tahun. Oke, sepertinya sudah selesai. Jadi, sudah. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta satu anak lagi untuk mengulang pembelajaran yang telah diajarkan. Mbak Anin, minta tolong ke depan buat mengulang satu kali lagi. Coba yang tadi telah disebutkan apa saja? Bumi pada porosnya. Kalau rotasi bumi terjadi selama 24 jam. Awal revolusi bumi 365 hari atau 1 tahun. Nah, tadi yang dijelaskan akibat dari rotasi bumi adanya apa? Pergantian. Nah, Mbak Ani ini kalau siang ngapain aja? Siang aku main Bu sama teman-teman di Kalau depan Bu. kalau malam? Kalau malam aku tidur Bu. Kalau misalnya siang itu terang atau gelap? Siang itu terang. Tidak. Si bumi. Apa akibat? Adanya gerak semu dari matahari. Nah, ya sudah. Terima kasih Mbak Anin. Baik, sekiranya sudah cukup materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu mulai, tolong rapikan ini ya, tempat duduknya, bajunya, yang ada sampah-sampah di bawah diambil, ditaruh di tong sampah ya. Kalau udah, Ibu mau minta Mbak Windy pimpin doa ya Mbak. Ya, terima kasih. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang penggunaan plastik dan solusi masalahnya. Ya, ada yang tahu barang-barang apa aja yang terbuat dari plastik? Coba Mbak Puja. Ya, terus? Ya, nah kan banyak ya, itu termasuk ada di meja-meja kalian ada botol plastik gitu ya. Nah, itu kenapa sih sekarang tuh banyak banget yang namanya plastik itu, barang-barang yang terbuat dari plastik? Karena jawabannya adalah plastik itu murah, terus tahan air atau tahan tembus air, terus kemudian mudah dibentuk dan mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan gitu. Itu manfaatnya. Selain manfaat dari plastik itu sendiri, plastik itu juga banyak masalahnya juga, yaitu yang paling menonjol adalah tidak bisa terurai di tanah secara alami. Ya, ada rumus yang namanya 3R ini. Solusinya untuk mencegah dari banyaknya itu plastik, yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle. Ya, ada yang tahu reduce itu artinya apa? Ada yang pernah dengar ini enggak? 3R. Oh, belum. Reduce itu mengurangi, ya benar. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Nah, yang terakhir baru recycle, mendaur ulang ya. Nah, di sini Ibu ada ini nih, lembar soal kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, Ibu tunggu sampai 5 menit. Sebelumnya Ibu mau jelasin teknis mengerjakannya ya. Kan di sini ada nama kelompok, nama anggota diisi ya, nama panggilan boleh. Ada soal di sini, diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Maksud dari soal ini yaitu menyebutkan contoh dari 3R ini. Ya, contoh misal reduce itu apa aja tadi? Yang botol plastik gitu. Terus berarti cara menguranginya yaitu membawa botol sendiri kayak gitu contohnya ya. Nah, udah pada dikerjain belum? Udah selesai? Coba mana yang belum? Recycle gimana? Recycle itu mendaur ulang. Nah, untuk kelompok 2 coba, ada kesulitan? Oh ya, sip. Udah ya, udah waktunya udah cukup. Sekarang coba kelompok 1. Reduce itu contohnya apa aja? Yang pertama ya. Membawa tas belanja sendiri. Ya, sip. Membawa tas belanja sendiri dari rumah. Yang kedua? Membawa botol minum sendiri. Ya, sip. Coba kelompok 2. Yang reuse itu apa contohnya? Memanfaatkan kembali
Ya, memanfaatkan kembali botol bekas untuk dijadikan pot bunga. Yang terakhir, recycle. Nah, recycle ini mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang. Mengumpulkannya di rumah ya sampai banyak, nanti dijual di rongsokan. Biasanya kan di pengepul itu nanti didaur ulang lagi gitu kan, biar dapat uang receh buat jajan lah, lumayan. Ya, terima kasih Ibu. Hari ini mau apa yo? Mau menjelaskan lagi. Mau menjelaskan lagi tentang apa itu reuse sama recycle. Reduce itu mengurangi sampah plastik atau sampah yang lain, terutama sampah plastik. Yang kedua ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Yang ketiga ada recycle. Recycle itu untuk mendaur ulang ya, sip. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, kalau ibu tanya gimana kabarnya, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulang ya. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau minta kalian untuk berdoa dulu ya, dipimpin ketua kelasnya, Mbak Faza. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Sebelumnya ibu mau minta kalian untuk cek temennya di sebelah kanan kirinya, siapa yang nggak masuk? Ila nggak masuk, kenapa? Main. Nanti bilangin ya, harus masuk sekolah biar pinter. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau tanya sama kalian pembelajaran minggu lalu tentang apa ya? Sumber energi alternatif. Iya, coba ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud sumber energi alternatif itu? Iya betul Mbak Faza. Contohnya apa aja? Ada gas, batu, bara, terus minyak bumi. Iya betul. Terus macam-macam sumber energi alternatif apa aja? Angin, matahari, terus air, terus panas bumi. Iya betul sekali ya. Oke, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif. Kesepakatan minggu lalu kita akan mengadakan ulangan harian. Oke. Sebelumnya ibu mau bagi soalnya dulu. Ini dibagi ke belakang ya, Mbak. Itu nanti di atasnya dikasih nama, nomor absen sama kelas. Terus ya. Udah pada belajar apa belum? Belum.
Kalau yang sudah belajar nanti pasti bisa mengerjakan. Kalau yang belum nanti nggak boleh nyontek. Ya, dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya, cukup ya. Duduknya nggak boleh dekat-dekat, harus berjauhan biar nggak menyontek. Yuk dikerjakan dulu. Dikerjakan. Ada yang merasa kesulitan nggak? Udah? Oke. Mari kita cocokkan terlebih dahulu ya. Apa namanya? Lembar jawabnya ditukar sama temennya ya. Udah? Udah. Oke. Oke. Langsung ya, nomor 1, sumber energi di bawah ini yang bisa dijadikan sumber energi alternatif adalah apa? Air dan angin. Berarti jawabannya apa? A. Yang kedua jawabannya apa? B. Apa? Penggunaan energi alternatif sangat penting bagi kehidupan manusia ke depannya karena sumber energi dari minyak bumi yang selama ini banyak digunakan bersifat terbatas jumlahnya di alam. Jawabannya B. Yang ketiga, contoh sumber energi alternatif adalah matahari. Sinar matahari bisa dimanfaatkan manusia untuk ya betul. Berarti jawabannya B. Yang keempat, akibat yang bisa ditimbulkan jika tidak ada sumber energi alternatif apa? Berarti jawabannya yang apa? Yang D. Lanjut. Nomor 5. Air adalah salah satu sumber energi alternatif. Aliran air dimanfaatkan manusia untuk memutar turbin atau kincir air untuk menghasilkan energi listrik. Jawabannya C. Oke. Ada yang salah di sini? Betul semua? Betul semua, bagus. Berarti pinter ya. Terus untuk nilainya apa? Satu nomor itu dikasih nilai 20. 20 dikali 5 berarti 100. Ditulis ya. Terus nanti di bawahnya sini ditulis korektor temennya siapa, nanti tanda tangan kayak gitu ya. Bisa ya, coba ditulis dulu. Gimana? Sudah? Ya, sekarang lembar jawabnya dikumpulin ya. Oke. Oke, bagi anak-anak yang tadi nilainya masih di bawah KKM, nanti minggu depan kita adain remedial ya. Bisa? Nanti kalian pada belajar ya. Jadinya nanti mendapatkan nilai yang bagus, yang maksimal. Oke. Mungkin itu saja
dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Anin pimpin doa. Ya, terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Di sini siapa yang nggak masuk kelas ya? Berangkat semuanya? Oke, alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu nanti akan
memberikan video, tapi sebelum itu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ini Ibu bagi LKPD-nya, nanti kalian bisa berdiskusi. Perhatikan videonya ya. Kalian perhatikan videonya, nanti lalu diskusikan bersama temannya. Oke, video yang tadi kalian lihat itu membahas tentang apa? Ya, membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi sekarang Ibu memberikan waktu kalian untuk berdiskusi. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah atau belum? Oke, karena sudah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada, tuliskan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Silakan untuk kelompok 1 boleh menjawab. Yang pertama yaitu ada bergerak, nafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makan minum, apakah terhadap rasa. Ya, betul. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsang. Soal yang kedua yaitu jelaskan masing-masing dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Silakan kelompok 2 untuk membacakan jawabannya. Ya, yang pertama bergerak. Kenapa harus bergerak? Ya, terus? Yang keras, Mbak. Lalu? Tumbuh, bertambah tinggi, kembang biak bertambah banyak, makan dan minum untuk memiliki energi, peka terhadap rangsang, berubah ketika disentuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi itu penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi di sini makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya yaitu yang tadi ada 6. Yang pertama ada bergerak, bernafas, tumbuh, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, jika dilihat dari ciri-cirinya, makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Sekarang, kan tadi ada ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Contoh bergerak dari manusia itu apa saja? Berlari, terus berjalan. Sedangkan untuk hewan seperti yang video tadi ada kupu-kupu, cara bergeraknya yaitu dengan terbang. Ada katak,
dengan lompat. Berenang juga bisa. Kalau untuk tumbuhan yaitu dengan mekarnya bunga. Yang selanjutnya yaitu tadi ada apa yang kedua, ciri-ciri yang kedua? Bernafas. Ya, makhluk hidup itu memerlukan udara untuk bernafas. Contoh bernafas manusia itu seperti apa sih? Ya. Jika makhluk hidup tidak bernafas, apa yang akan terjadi? Ya betul, makhluk hidup akan mati. Contoh bernafas dari hewan, misalkan ikan bernafas melalui insang. Lalu ada tumbuhan bernafas dengan stomata. Yang selanjutnya ada ciri tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambah besar atau tinggi ya. Contohnya, pada dulu kalian masih kecil dan sekarang bisa tumbuh bertambah besar. Terus untuk ayam, proses pertumbuhan ayam itu gimana? Dari telur, terus ayam kecil, terus langsung ayam gede. Selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak yaitu suatu proses menghasilkan individu baru. Contohnya pada hewan, ayam bertelur. Selain bertelur yaitu bagaimana cara berkembang biak hewan. Kalau kambing berkembang biaknya dengan cara apa, Mbak Anin? Beranak. Sapi, Mbak Faza? Iya, betul. Sedangkan untuk pohon pisang berkembang biaknya dengan tunas. Yang selanjutnya yaitu ada makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum itu untuk memiliki energi, jadi biar tidak lemas. Selanjutnya yaitu ada peka terhadap rangsang, berubah ketika disentuh. Misal kayak tadi hewan apa ya, kaki seribu disentuh langsung melingkar. Tumbuhan putri malu disentuh daunnya langsung iya tuh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang ibu akan bertanya. Minta salah satu untuk maju. Mbak Nadia Windy, maju sebentar. Ya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang tadi ada 6. Makan. Oh ya, udah. Terima kasih, tadi ada bergerak, bernafas, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Ya, terima kasih Mbak Windy. Oke. Untuk mungkin itu sekian ya pembelajaran pada kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telegram
di situ. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik, Pak. Oke. Sebelumnya cek dulu kanan kirinya. Terus bawah juga apakah ada sampah atau enggak. Misalnya ada sampah nanti dibersihkan terlebih dahulu. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sudah rapi ya? Oke, jika sudah kita akan berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas, Mbak Puja, dipersilakan. Teman duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oh ya, ada yang ingat minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Betul, bangun ya, bangun datar tepatnya ya. Oke, untuk merefleksi kembali ingatan. Itu berarti kemarin kita sudah membahas bangun apa saja, bangun datar apa saja? Segitiga, persegi, layang-layang, terus jejer genjang, terus apa lagi? Persegi panjang, terus trapesium, terus apa lagi? Laku tupa, terus lingkaran, ya betul. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lanjutannya dari bangun datar, yaitu bangun. Nah, sip, betul, bangun ruang. Nah, ada yang tahu bangun ruang itu apa? Udah tahu? Oke, jadi bangun ruang itu merupakan bangunan 3 dimensi yang yang itu bentuknya itu terbentuk dari sebuah ruangan yang mempunyai volume seperti itu. Nah, di sini ada yang tahu contoh dari bangun ruang itu seperti apa saja contohnya, macam-macamnya? Ya betul, kubus, terus? Balok. Ya balok, terus? Tabung, terus? Yang atap rumah? Ya boleh, betul, kerucut, terus prisma, limas, segitiga. Nah, oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bangun kubus. Nah, jadi bangun kubus itu terbentuk dari, ada yang tahu, dari beberapa bangun datar apa namanya? Ya betul, Mas Aisul ya. Dari beberapa bangun datar persegi. Nah, berarti sisinya itu sama apa? Nggak sama kiranya bentuknya? Ya betul, sama ya. Nah, jadi bangun kubus itu mempunyai kemarin tuh kita sudah membahas sisi terus titik sudut ya. Nah, di sini juga akan membahas itu sisi, rusuk, dan titik sudut. Ada yang tahu rusuk itu apa? Rusuk, pengertian dari rusuk? Oke. Ya? Mas Aisul? Oke. Jadi rusuk itu merupakan pertemuan dari sebelum kita membahas rusuk, kita membahas sisi dulu ya. Jadi sisi itu merupakan bidang atau permukaan dari bangun ruang. Nah, untuk bidang atau permukaannya berarti yang di sini ya. Yang ini. Bentuknya seperti apa? Bangun datar apa? Permukaan. Nah, ya, persegi ya, betul. Itu sisi ya. Nah, kalau rusuk itu pertemuan dari 2 sisi, berarti itu garisnya di sini. Ini rusuk, tulangnya lah, rusuk itu. Kemudian titik sudut, ada yang tahu titik sudut pengertiannya apa? Nggak tahu ya? Jadi titik sudut itu merupakan pertemuan dari ketiga rusuk. Pertemuan dari ketiga rusuk, berarti pertemuannya di pojokan sini. Oke. Itu tadi pengertian dari sisi, titik sudut, dan rusuk. Nah, jadi kalau membahas terkait dengan bangun kubus ini, ada berapa sisi berarti? Ada yang mau
Jawab. Berapa sisi? Ya, betul sekali. 6 ya. 6 sisi. Jadi 6 sisi berarti dari sini dulu 1, 2, 3, 4 yang belakang, terus 5 dan 6 yang di bawah. Itu berarti kubus mempunyai 6 sisi. Nah, yang selanjutnya itu rusuk. Nah, jadi rusuk itu kalau di kubus berarti memiliki berapa rusuk? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. 12 rusuk ya. Ingat-ingat ya, rusuk itu seperti tulangnya garis dari tepian dari kubus ini. Oke, ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Itu untuk rusuk. Nah, kemudian yang selanjutnya itu titik sudut. Nah, kalau di kubus ini berarti ada berapa titik sudut? Nah, ya betul sekali ya. Titik sudut itu ingat-ingat ya, di pojokan, letaknya di pojokan sini. Oke, kita hitung-hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Itu pembahasan dari kubus. Nah, untuk pembahasan dari bangun ruang selanjutnya itu akan dibahas di materi besoknya. Nah, di sini Pak Guru mempunyai tugas kelompok buat teman-teman semuanya. Di sini ada, nanti Pak Guru akan bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang kiri kelompok 1 dan yang kanan kelompok 2, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dulu soalnya. Oke, di situ ada 2 soal ya. Itu gambarlah bangun dari sebuah kubus, dan juga yang soal kedua itu sebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari kubus itu. Nah, nanti ada salah satu yang mempresentasikan di depan. Oke, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, cukup ya? Oke. Gimana kelompok 1 ada yang sulit? Tadi kubus berapa rusuk ya, Pak? Coba diingat-ingat, coba dihitung. Boleh dibahas sama teman-temannya yang ingat siapa yuk tadi, berapa rusuk, berapa sisi, berapa titik sudutnya itu berapa? Yang kelompok 2 ada kesulitan? Oke, sudah paham ya? Oke. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah ya? Sudah semua? Kelompok 1, 2? Oke, silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan. Di situ aja nggak apa-apa. Di tempat duduk. Ciri-ciri bangun ruang kubus yang pertama itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ya, betul. 6 rusuk. Berarti itu sisinya ada 6 sisi. Ya, 6 sisi. Memiliki 8 titik sudut. Ya, 8 titik sudut. Betul. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1 yuk. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 gilirannya. Siapa? Oke. Silakan Mbak Puja. Bukan ciri-ciri bangun ruang kubus. Yang pertama mempunyai 6 sisi. Ya, 6 sisi betul. Yang kedua mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Ya, 12 rusuk. Kita memiliki 8 titik sudut. Oke. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, sekarang tugasnya dikumpulin ya. Oke. Untuk sebagai merefresh ingatan kita kembali, tadi kita sudah belajar apa? Mengenai bangun ruang ya. Bangun ruangnya bangun apa? Bangun kubus. Nah, bangun kubus itu mempunyai berapa sisi? 6. Ya, 6. Kemudian berapa rusuk? 12 rusuk. Kemudian berapa titik sudutnya? 8. Oke, 8 titik sudut ya. Oke, jadi mungkin itu pembahasan atau pembelajaran kita hari ini. Semoga
untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih paham ya terkait dengan bangun ruang. Ya, kepada ketua kelasnya Mbak Puja dipimpin doa. Oke. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa tahu. Buka video. Pakai HP udah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ya, Ibu ada tepuk semangat buat kalian. Udah tahu belum tepuk semangat itu kayak gimana? Belum ya? Tepuk semangat, semangat kayak gitu ya. Ayo tepuk semangat, semangat. Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar merawat tubuh, yaitu bagian anggota kedua tangan menjadi bersih dan sehat ya, dengan cara mencuci tangan. Sebelumnya ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Lupa ya, kemarin itu belajar puisi dan sekarang itu kita beda tema ya. Tema yang sekarang yaitu merawat tubuhku. Nih, sebelumnya ada gambar apa ini? Tangan yang dipenuhi dengan kuman ya, kuman. Coba dari Ibu mau tanya kepada kalian, kalian angkat tangan, lalu kalian lihat ada kuman atau tidak? Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Padahal tangan kita itu jika tidak mencuci tangan akan dipenuhi dengan kuman. Kuman-kuman itu hinggap di sela-sela jari, ibu jari, pergelangan tangan. Maka itu kita harus mencuci tangan, karena mencuci tangan itu merupakan bagian dari hidup sehat. Kalian tidak ingin terserang penyakit kan? Tidak. Maka dari itu kita harus rajin mencuci tangan. Jika tangan kalian sudah ada kuman seperti ini, lalu
Apa yang kalian lakukan? Mencuci tangan. Mencuci tangan itu menggunakan air dan sabun. Jika air saja itu tidak bersih ya. Kalian harus menggunakan sabun. Nah, ini ada gambar apa ini? Sabun. Sabun ini untuk mencuci tangan. Nah, karena kemarin kita pernah merasakan dampaknya pandemi ya, itu kita diperketat untuk mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer dan lain-lain. Dan kalian pun pasti menjumpai dimanapun itu pasti ada sabun seperti ini untuk mencuci tangan gitu. Apakah di rumah kalian sudah menerapkan mencuci tangan? Sudah apa belum? Sudah. Mencuci tangannya menggunakan sabun kan? Atau menggunakan air saja? Siapa di sini yang menggunakan air saja? Ada? Kalau kalian mau makan itu harus mencuci tangan menggunakan sabun. Gitu. Karena supaya kuman-kuman akan mati. Kalian tidak ingin kan seperti yang digambar ini tangannya? Oh, tentu tidak, karena tangan ini dipenuhi dengan kuman. Kuman itu adalah sumber penyakit. Maka dari itu kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya Bu Guru mau kasih tahu kepada kalian langkah-langkah cuci tangan itu ada 6. Yang pertama ada basahi telapak tangan dengan air, kemudian usap dan gosok secara bergantian. Yang ketiga, gosokkan sela-sela jari tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang kelima, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok juga lengan tangan, bilas dengan air yang bersih. Gitu. Di sini Ibu ada video ya untuk kita mempraktekkan cara cuci tangan menggunakan lagu supaya kalian itu hafal. Dengarkan ya. Cuci tangan. Ikutin ya. Basahi tangan dulu. Lalu tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Ibu jari. Tangan, air bersih. Lengan tangan. Selesai. Coba kalian praktekkan. Ayo kita ulangi ya. Tata cara cuci tangan, basahi tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci, putar jari, punggung tangan, air bersih, pergelangan tangan, selesai. Itu video tata cara cuci tangan yang kalian harus hafalkan ya selama kalian cuci tangan. Jangan sampai nggak hafal, nanti kalau kalian masih cuci tangan asal-asalan, itu masih ada kuman dan itu bakal menimbulkan sumber penyakit gitu. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan lembar kerja pada siswa untuk kalian ya, dikerjakan secara mandiri. Itu dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang susah, apa yang mau ditanyakan, bilang aja ya. Gimana? Ada kesulitan nggak?
Udah. Nah, kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu cuci tangan merupakan perilaku hidup bersih. Yang kedua, cuci tangan sebaiknya menggunakan sabun. Jika kita hidup sehat, maka akan terhindar dari, apakah ada yang salah? Ya, kuman juga boleh, tapi lebih tepatnya penyakit ya. Terus yang nomor 4, mencuci tangan yang benar sebaiknya dilakukan berapa cara? 6 cara. Ada yang boleh maju ke depan buat mengulas soal ini? Coba Mbak Anita maju ke depan. Ya, coba ya. Dibaca lagi jawabannya sama soalnya. Cuci tangan merupakan perilaku hidup A. Bersih. Nomor 2, cuci tangan sebaiknya menggunakan sabun. Nomor 3, jika kita hidup sehat maka akan terhindar dari B. Penyakit. Nomor 4, mencuci tangan yang benar sebaiknya dilakukan B. 6 cara. Iya, terima kasih ya Mbak Anita. Apakah ada yang salah? Ada yang benar semua? Benar semua ya. Berarti kalian udah pinter-pinter ya. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Berarti tadi kesimpulannya kita harus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun, terutama menjaga kebersihan anggota tubuh, yaitu bagian kedua tangan dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Gitu. Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Udah paham semua ya? Paham semua. Baik, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau tanya, ada yang belum berangkat nggak? Apa ada yang telat atau nggak masuk? Ada yang telat. Siapa yang telat? Tadi masuk telat siapa? Oh, Mbak Windy. Nanti Mbak Windy pulangnya agak siangan ya, terakhir ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas Mas Miko, mimpin doa Mas. Oke, baik. Kelihatannya kalian tuh nggak semangat sekolah sih, hah? Kayak nggak semangat sekolah. Semangat nggak? Oh, pengen pulang. Oh, biar nggak pengen pulang, Pak Guru ada nyanyian semangat ya. Oke. Nyanyiannya begini. Kayaknya kalian udah tahu sih. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Tahu nggak? Udah mudeng? Udah mudeng nggak? Aduh, gimana ini murid-murid Bapak Guru? Aduh, yuk ulangi ya, Bapak ulangi lagi ya. Habis ini kalian praktekin sambil berdiri. Aku datang untuk hadir dan bersemangat.
Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Oke, biar semangat, Mas Miko maju ke depan, Mas. Oke, ketua kelas kan harus berani ya. Oke, yuk semuanya berdiri, disuruh berdiri, Mas, suruh berdiri. Biar semangat yuk, biar nggak pengen pulang. Ya, yuk, Pak Guru bimbing ya. Ayo. Oke, baik. Mulai. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Biar semangat yang cepat ya. 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir, hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Oke, tepuk tangan buat diri kita, ayo. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Pak Guru akan menanyakan, kemarin sih kita belajar apa ya? Untuk belajar apa? Energi alter. Oke. Mbak Puja, apa energi alternatif? Energi yang digunakan Iya. sumber energi utama. Sumber? Oke, tepuk tangan buat Mbak Puja. Nah, sekarang Pak Guru akan membahas tentang lingkungan. Ada yang tahu tentang lingkungan nggak? Lingkungan tahu nggak? Gambarnya gini. Kenapa ruangan ini disebut dengan ruang kelas? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Mungkin karena ada papan tulis, ada murid, ada meja, ada buku, ada lemari. Lah, begitupun juga dengan lingkungan. Kenapa disebut dengan lingkungan? Karena lingkungan memiliki komponen-komponen seperti hewan, tumbuhan, terus manusia, terus apa lagi? Apa lagi? Tumbuhan. Nah, yang dari mana komponen-komponen tersebut bisa untuk mempengaruhi ekosistem dan keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Oke. Dan lingkungan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan alam buatan. Lingkungan alam. Yang pertama lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk oleh alam itu sendiri. Contohnya gunung, sungai, laut, terus danau ya, danau bisa. Terus hutan termasuk lingkungan alam atau buatan? Alam. Oke. Yang pertama ada gunung. Yang kalian lihat dari gunung apa sih? Tinggi. Terus? Besar. Terus? Banyak pohon. Terus? Banyak batu. Terus apa lagi? Yang kalian lihat dari gunung apa? Lava. Terus? Tinggi. Tadi ya. Oke, Pak Guru tambahin. Gunung adalah suatu dataran bumi yang menonjol ke atas dan tinggi, terus berisi pepohonan, lalu berisi lava, terus ayo, kok cerita sendiri, Mbak, gunung apa gunung? Gunung apa tadi? Alam. Gunung alam, ya nggak apa-apa. Jangan cerita sendiri ya. Makanya gunung tadi apa gunung? Dataran tinggi yang berisi lava. Terus? Air, batu. Iya, batu. Oke, selanjutnya ada pohon. Pohon lagi. Sungai. Oke, yang kalian lihat dari sungai apa? Air. Terus? Air mengalir. Terus apa lagi? Ikan. Termasuk nggak? Ada. Terus? Batu. Berarti disimpulin jadi gimana?
Sungai adalah dataran rendah yang berisi air, ikan, batu, dan pasir. Oke. Kemudian tadi ada apa ya? Yang terakhir? Laut. Oke, laut. Yang kalian lihat dari laut apa? Air lagi, terus dalam, pasir, paus, terus karang. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah? Hah? Udah rumput laut. Oke. Jadi simpulan begini. Laut adalah suatu komponen bumi yang berisi air, terus paus yang dalam, terus berisi juga rumput laut. Oke. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan alam buatan. Kalian tahu nggak? Tadi kan lingkungan alam yang terbentuk atas keadaan alam itu sendiri. Nah, kalau lingkungan alam buatan itu terbentuk atas campur tangan manusia. Ada yang tahu nggak? Yang lingkungan alam yang terbentuk atas campur tangan manusia apa aja? Apa aja yang ada yang bisa nyebutin nggak? Waduk, terus apa lagi? Rumah, terus apa lagi? Hah? Kelompok sini kok diem? Apa? Sekolah, terus? Hah? Lingkungan alam buatan, ya kan gak dengerin apa? Pulangnya telat, nggak boleh pulang. Terus apa? Hah? Persemayan siapa? Iya, itu bener. Oh iya. Terus sebelah sini apa? Hah? Kuburan. Kok kuburan sih? Taman termasuk bukan taman? Taman termasuk lingkungan alam buatan atau lingkungan alam? Oke. Nah, yang pertama ada waduk tadi, Mbak siapa ya? Mbak Puja ya? Yang Mbak Puja lihat dari waduk apa, Mbak? Air, terus nelayan, lihat gak ya? Terus apa lagi? Hah? Apa? Waduk, apa tadi? Ya, yang misalkan Mbak Windy ke waduk, terus yang Mbak Windy lihat di waduk itu apa? Air, terus tanah, ya nggak apa-apa. Terus apa lagi? Oh, batu-batu. Oke. Berarti pengertian waduk adalah apa ya? Berarti permukaan bumi yang terbentuk atas campur tangan manusia yang berisi air. Lalu tadi apa, Mbak Windy? Batu, terus tanah, dan di sekitar waduk itu ada nelayan. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak Guru akan mengasih kalian tugas dan kalian wajib maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke. Kelompok 1 tugasnya adalah gimana sih cara melestarikan lingkungan yang udah habis? Oh iya. Belum ya? Oke. Nah, itu buat PR aja ya, buat PR. Oke, buat PR. Karena bel sekolah udah bunyi, jadi Pak Guru selesaikan sampai di sini. Tugas kalian adalah bagaimana cara menjaga lingkungan yang ada di gambar tersebut. Besok sekarang hari apa ya? Sekarang hari apa? Hari Senin, hari Selasa Pak Guru akan tagih tugas kalian. Kalau nggak bawa nanti dihukum. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Kayaknya itu kayak
bersuara, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak semua? Nah, kurang semangat kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yuk, nanti kalau ibu bilang gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum kita belajar, hari ini ada yang teman kalian yang nggak masuk? Ica kenapa? Oh, bolos besok itu ada, itu sendiri sanksinya kalau nggak berangkat. Nah, sekitar kalian udah pada rapi semua belum? Udah. Nah, kalau udah rapi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan tema sistem organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum kita belajar, ada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, kita mulai pembelajaran, kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan manusia. Tapi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang sistem gerak hewan. Kalian tahu sistem gerak hewan itu apa? Nggak tahu. Nah, sistem gerak hewan itu suatu perubahan hewan itu untuk berinteraksi atau bergerak. Nah, di dalam hewan itu memiliki tujuan untuk melompat, berjalan, terus ada memanjat, terus ada apa lagi? Ada yang tahu tujuannya hewan bergerak? Untuk ngapain? Nah, itu salah satunya itu. Nah, ini sistem gerak hewan itu ada dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Nah, gerak pasif itu terdiri dari tulang. Tulang kita itu dinamakan gerak pasif. Nah, kalau gerak aktif itu otot. Nah, gerak pasif itu harus ada gerak aktif. Selanjutnya di sini Ibu mau meminta kalian maju ke depan dua anak, Mbak Farida sama Mbak Anin. Bisa maju ke depan? Coba kalian membaca percakapan. Ini Mbak Anin sebagai anaknya. Nah, Mbak Farida sebagai bapaknya. Ini Pak, iya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Oh, jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Iya, betul. Nah, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Nah, tadi kan Mbak Farida sama Mbak Anin udah membacakan percakapan. Nah, tadi itu kelinci itu harus mempunyai sistem gerak. Kalau nggak bisa bergerak, dia itu kelinci nggak bisa berjalan, memakan, terusan meloncat, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar kelinci. Kalian ada yang punya kelinci di rumah? Punya. Nah, di kelinci ini, gambar kelinci ini sistem organnya itu ada tengkorak. Ini tengkorak kelinci, ada
tulang leher kelinci, ada humerus, ula radius, tulang kaki depan, ada tulang kaki belakang, tulang publik. Terusan di dalamnya ada ruas tulang belakang, tulang pangkal paha, tulang panggul, dan tulang ekor. Nah, ini tadi itu ada beberapa organ di dalam kelinci. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai soal. Soalnya itu kalian berkelompok. Nanti dibikin menjadi 2 kelompok. Sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Nah, Ibu beri waktu kalian buat berdiskusi 5 menit. Ya, dimulai dari sekarang bisa berdiskusi tentang tadi materi yang Ibu sampaikan. Gimana? Ada yang susah, Mbak Ila? Terus Mbak Faza? Ada yang dibingungkan? Enggak. Dikerjakan ya, jangan cerita sendiri. Nah, udah 5 menit ya. Nah, kita langsung bahas yang pertama, ada organ gerak. Ini ada kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, kelompok 1 coba jawab yang nomor 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Coba dibikin pokok paragrafnya apa? Apa aja? Nah, udah. Coba kelompok 2. Yang organ gerak banyak sekali fungsinya. Fungsinya ada apa aja? Salah satu aja. Ya, itu. Ya, mungkin hari ini cukup pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kita bahas adalah organ gerak hewan. Kurang lebihnya dari Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.